Sultan Hamengkubuwono IX naik takhta. Diawali penyerahan sebuah keris keramat oleh Sultan Hamengkubuwono VIII kepadanya. Daro Jatun lantas diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono IX. Pada September 1939, Gusti Raden Mas Doro Jatun menerima sebuah telegram dari ayahnya, Sultan Hamengkubuwono VIII. Doro Jatun yang sedang menempuh pendidikan di Belanda bersama saudara-saudaranya, tidak menyangka akan dihubungi sang ayah. Terlebih surat itu memuat juga permintaan mengejutkan ayahnya sesegera mungkin kembali ke tanah air. Rupanya Sri Sultan khawatir kondisi gawat di Eropa pasca penyerbuan Jerman ke Polandia mengancam keselamatan putra-putranya di Belanda. Maka disiapkanlah rencana pemulangan oleh pejabat Belanda yang khusus mengurusi perjalanan para putra Yogyakarta. Namun tiket pelayaran menuju Hindia Belanda hanya tersisa 1 kursi. Diputuskanlah di antara kelima putra Sultan. Sesuai permintaan, Doro Jatun berangkat lebih dahulu. Perjalanan pulang yang memakan waktu berminggu-minggu pun dimulai. Pada tahun-tahun itu Sri Sultan memang telah merasakan firasat bahwa ajalnya semakin dekat. Penyakit diabetes yang menyerang Sultan berusia 59 tahun itu kian memburuk. Itulah kenapa ia meminta putra-putranya pulang segera. Terutama Doro Jatun yang diharapkan selalu ada di sampingnya. Satu waktu, Sultan meminta para kerabat, termasuk Doro Jatun, hadir di kamarnya. Di sanalah kemudian Sri Sultan menyerahkan keris pusaka Kyai Jakapiturun secara langsung kepada Doro Jatun. Penyerahan keris tersebut diketahui merupakan tanda raja menginginkan si penerima sebagai putra mahkota. Pada 21 Oktober 1939, keluarga Sultan kembali ke Yogyakarta. Akan tetapi, belum lama kereta bertolak dari stasiun Gambir, HB8 jatuh pingsan. Penanganan darurat segera dilakukan di atas kereta. Sementara pengobatan dari dokter pribadi Sultan baru bisa dilakukan di Kroya. Setiba di Yogyakarta, Sultan langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Berdasar cerita populer di masyarakat, ketika rombongan tiba di stasiun dan raja diturunkan dari kereta, petir besar menyambar langit kota. Padahal cuaca Yogya ketika itu sedang cerah, tidak terlihat awan sedikit pun. Kejadian itu dipercaya menjadi pertanda penting dari alam untuk keluarga Kesultanan Yogyakarta. Sementara itu, usaha para dokter menangani Sultan HB8 tidak berjalan lancar. Sang Sultan tak pernah sadar dari komanya, dan keesokan harinya, 22 Oktober 1939, Sultan HB8 dinyatakan wafat. Sebagai calon penerus kuat takhta Yogyakarta, Doro Jatun sadar pengetahuannya tentang pemerintahan di Yogya masih sangat terbatas, mengingat ia telah cukup lama berada di Belanda. Ia lalu mengumpulkan seluruh kerabat dari keluarga HB7 dan HB8. Dalam pertemuan itu secara terbuka Doro Jatun mempersilahkan jika di antara para kerabat ada yang mau memangku gelar Sultan Hamengkubuwono IX. Ia merasa keterbukaan akan membawa kebaikan bagi keraton. Ternyata dalam pertemuan itu segera didapat kata sepakat dan penegasan bahwa di antara mereka tak ada yang ingin menjadi Hamengkubuwono IX. Ini merupakan pernyataan yang spontan dari para paman, kakak, dan adik-adik Doro Jatun, semua kompak mendukungnya.